Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu-satunya, baik yang melekat pada jasmani kita maupun nikmat dalam jiwa kita berupa nikmat iman dan Islam, yang semuanya itu tidak lain adalah karunia dari Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat tersebut kepada kita dan menyempurnakan nikmat ini kepada kita, terutama tatkala kita kembali kepada Allah dengan iman dan Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini di tempat pagelaran halal market ini, ada baiknya kita mengkaji tentang urgensi perkara halal di dalam Islam. Kenapa kita harus perhatian kepada perkara yang halal, dan kemudian kita mewaspadai yang haram? Banyak hal yang kalau kita lihat dalam tuntunan Islam, maka perkara halal dan haram ini menjadi pembahasan utama, bahkan di antara perkara yang paling utama di dalam pembahasan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para rasulnya mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah yang baik dan beramal salehlah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya untuk berdakwah dan yang lainnya, mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar mereka beriman dan beramal saleh, beribadah kepada Allah, Allah tidak meninggalkan satu perkara yang mendongkrak iman dan amal saleh tersebut, yaitu apa? Perkara halal. Kata Allah, kulu minat tayyibat. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik, bukan sembarang makanan yang kalian konsumsi. Setelah itu wa'malu salihah, dan beramal salehlah. Dan insyaallah kita akan bahas ayat ini. Tapi inilah ayat di antara ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan perkara yang halal tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara ciptaan maupun tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya.
Disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70. Dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam itu. Manusia ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Allah, dan kami angkut mereka. Kami muliakan mereka mampu menguasai daratan dan lautan. Tidak ada tempat di alam semesta ini, bumi, ya, maupun sebagian angkasa yang tidak dijangkau oleh manusia. Semua telah dijangkau. Dalamnya laut pun dijangkau. Puncak gunung pun dijangkau. Daratan, lautan, semuanya dijangkau. Ini yang Allah katakan, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami muliakan mereka. Kami jadikan mereka mampu menguasai lautan dan daratan. Ya. Kemudian kata Allah, wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan kepada manusia itu rezeki berupa perkara-perkara yang baik. Tidak semua hamparan ciptaan itu Allah berikan kepada manusia, tapi Allah pilihkan yang baik. Yang ini yang baik, ini aku menghalalkan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami telah memuliakan manusia itu dengan kelebihan-kelebihan yang kami berikan kepada manusia, ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, yang kelebihan itu adalah kelebihan sebagai kemuliaan untuk mereka. Subhanallah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan firman-Nya seperti ini, para ulama tafsir khususnya menjelaskan tentang maknanya. Salah satunya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan tentang makna warazaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Kata beliau rahimahullahu taala, min thayyibatil mata'im wal masyarib wa hiya halaluha wa ladzizatuha. Maksudnya kami berikan kepada mereka rezeki yang baik, yaitu berupa makanan-makanan dan minuman-minuman yang baik, yaitu rezeki yang halal dan lezat. Lihat bagaimana kalau kita melihat makhluk Allah yang lainnya mengkonsumsi makanan mereka dalam keadaan mentah, dalam keadaan kotor, dalam keadaan yang lainnya. Ya. Binatang buas, misalkan singa menerkam mangsanya, dalam keadaan kotor pun dimakan. Ular menerkam mangsanya, dalam keadaan mau kotor pun dimakan. Ya, tapi manusia tidak, diberi oleh Allah syariat. Kamu makhluk yang paling mulia. Kamu makhluk yang kami lebihkan daripada mereka, makhluk-makhluk yang lainnya. Makanlah yang baik-baik. Ya. Cara mendapatkannya baik. Cara mengkonsumsinya baik. Tidak sembarangan manusia ini. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia sebagai bentuk pemuliaan untuk manusia itu sendiri. Subhanallah. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Katsir, yang mana beliau adalah seorang ulama tafsir yang jauh hidupnya setelah Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, kata beliau, rezeki yang baik itu bisa berubah makanan yang beraneka ragam, dari tanaman-tanaman dan buah-buahan, daging dan susu, serta berbagai makanan yang enak dan lezat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan rezeki berupa pemandangan yang indah, pakaian yang mewah, terbuat dari berbagai macam bahan, serta bentuk dan warna yang beraneka ragam pula. Beraneka ragam makanan dan pakaian yang dapat mereka dapatkan dari hasil karya mereka sendiri yang ditadangkan dari segala penjuru dunia. Ini kemuliaan yang Allah berikan. Ya, manusia bisa hidup di satu titik,
tapi dia bisa menjangkau titik-titik yang lainnya. Manusia bisa menikmati hasil yang ada di sekitarnya, tapi juga dia bisa menjangkau hasil-hasil bumi di negeri-negeri yang lainnya. Subhanallah. Ini karunia Allah yang tidak Allah berikan pada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka dari itu, ya, tidak ada alasan bagi manusia untuk kemudian menutup matanya, acuh terhadap, artinya tak peduli kepada perkara-perkara yang haram. Dia enggak mau tahu mana yang halal, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini pentingnya kita melihat perkara halal dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Ya. Jangan kemudian kita telah diberi kemuliaan oleh Allah, Allah campakkan kemuliaan itu. Dan memang kita yang memang menjerumuskan diri kita. Ya. Allah berikan yang baik, kita mencampakkan yang baik. Sehingga Allah menghinakan diri kita akibat perbuatan kita. Bangkai dimakan, ya. Tikus dimakan. A'udzubillahi min dzalik. Bahkan cara mendapatkannya pun dengan cara yang ngeri, bukan dengan cara yang syar'i. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Disebutkan tentang manfaat dari harta yang halal. Saya langsung pada poin-poinnya karena waktu kita sedikit. Waktu kita kalau nggak salah 1 jam setengah, benar ya? Iya. Apa manfaat dari harta yang halal itu? Pertama, manfaat harta yang halal. Harta yang halal itu pertama bisa mendatangkan amal yang saleh. Ya. Harta yang halal itu bisa mendatangkan amal saleh. Tadi sudah disebutkan ayatnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah yang baik dan beramal salehlah. Ya, makanlah yang baik dan kemudian beramal salehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini makanan yang halal dan beramal saleh. Disandingkannya dua perintah ini untuk mengisyaratkan kepada mereka bahwa makanan yang halal adalah pembangkit amal yang saleh. Ya, makanan yang halal adalah pembangkit amal yang saleh. Dan kita tahu bagaimana para nabi dan rasul dalam kiprah mereka. Tidaklah mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka menjaga amanat ini, menjalankan dengan semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika dalam haji wada Rasulullah bertanya pada sahabatnya, apakah kalian telah menyaksikan, aku telah menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan kepadaku? Kata para sahabat, qalu bala syahidna. Tentu ya Rasulullah, kami bersaksi engkau telah menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada engkau untuk menyampaikannya. Dan engkau telah melaksanakan perintah tersebut dengan baik. Kata Rasulullah, Allahumma syahad. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Saksikanlah ya Allah. Kenapa? Karena apa yang dikonsumsi oleh para nabi dan rasul itu adalah perkara yang halal, perkara yang baik. Ya. Sehingga apa kata Ibnu Katsir? Para nabi dan rasul tersebut adalah orang-orang yang telah melaksanakan dua perintah tersebut, sehingga dengan makanan yang halal yang mereka dapatkan, yang mereka konsumsi,
mereka mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Ni'mal malus salih lil mar'is salih." Sebaik-baik harta yang halal adalah harta halal yang dimiliki oleh orang-orang saleh. Kenapa? Karena harta tersebut tidak mandek, tidak berhenti sebagai sebuah harta, tetapi berfungsi sebagai pendongkrak adanya amal yang mulia, amal yang saleh. Maka orang yang saleh memandang harta halal ini sebagai modal dia untuk meningkatkan amal salehnya, meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia bersedekah, membantu orang-orang fuqara wal masakin. Dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang baik itu apa? Jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersia-siakan dari harta itu, melainkan pasti akan terdongkrak menjadi apa? Pendongkrak amal soleh yang diwujudkan. Beda dengan orang-orang yang di luar itu. Mendapatkan rezeki pikirannya adalah sarana untuk bermaksiat. Atau minimal mendapatkan rezeki harta itu mandek, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Bakhil. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini penting kita untuk melihat tentang perkara harta yang halal tersebut. Karena harta yang halal adalah pendongkrak adanya apa? Amal soleh yang akan dilaksanakan oleh seorang hamba. Nah, kemudian yang kedua, harta yang halal menjadi penyebab diterimanya amal. Nah, ini mustahil amal seorang itu akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Mustahil harta yang haram itu menjadi sarana yang diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bagi siapa yang mengkaji Al-Arba'in An-Nawawiyah pasti ketemu dengan hadis ini. Disebutkan oleh Rasulullah oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Hai manusia, ingat, sesungguhnya Allah itu baik dan hanya akan menerima yang baik. Ini kaidah, antum garis bawah ini. Allah itu baik dan hanya akan menerima yang baik. Ya. Allah itu baik dan hanya akan menerima yang baik. Maka jangan kemudian kita berprasangka, yang penting kan niatnya. Tidak. Masih ada perkara-perkara yang lain yang harus kita perhatikan, supaya apa yang kita persembahkan kepada Allah, baik amal maupun hal-hal semacamnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perhatikan apakah itu berangkat dari perkara yang baik atau tidak. Tidak hanya niatan yang baik, apakah zatnya ini baik, cara mendapatkannya baik. Karena sungguhnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah hanya akan menerima dari seorang hamba yang baik-baik saja, kata Rasulullah. Dan kemudian kata Rasulullah, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana perintah Allah kepada para rasul. Perintah Allah kepada setiap hamba yang beriman sama dengan perintah Allah kepada para rasulnya. Sama. Tidak beda. Kata Rasulullah, Allah berfirman ya tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Allah berfirman pada para rasul, hai rasul, makanlah yang baik lalu kerjakan amal saleh. Perintah ini sama sebagaimana perintah Allah kepada kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja yang kami perintahkan kepada kalian semuanya. Ya, makanlah yang baik-baik saja yang kami berikan kepada kalian semuanya. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Ayatnya apa? Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja yang kami berikan pada kalian dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Bila kalian benar-benar hanya ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian punya iman kepada Allah, makan yang baik. Jangan semua apa yang ada ini kau makan. Tidak, makan yang baik, yang halal. Apa selanjutnya kata Rasulullah? Rasulullah menyebutkan sebuah dampak. Dampak orang mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, yang tidak halal. Apa kata Rasulullah SAW? Kata perawi ini Rasulullah menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'." Ya Rab, ya Rab. Apa yang terjadi? Famat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, Rasulullah mengatakan, ada seorang yang dia melaksanakan perjalanan jauh, dia musafir. Saya mau tanya, orang musafir itu enak enggak? Ya. Kata orang Surabaya, saklek-leknya fasilitas. Atau saklek-leknya ini apa ini? Soroy ngomongnya. Ya, sesempurna-sempurnanya fasilitas yang didapatkannya. Katakanlah VIP, mungkin superstar VIP misalkan. Ya, tetap dia akan merasakan ketidaknyamanan. Itu orang musafir. Makanya orang musafir dalam keadaan yang betul-betul mendapatkan perhatian dari Allah. Kata Rasulullah, ini umum. Tsumma dzakara rajula yutilu safar. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah menyebutkan ada seorang musafir, yutilu safar, dia mengadakan perjalanan yang jauh. Saking jauhnya ath'asha aghbara. Rambutnya kusut. Tubuhnya dekil, penuh dengan debu. Ngenes enggak kira-kira ini? Ngenes. Yamuddu yadayhi ila sama'. Orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit sambil merengek, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Coba,
dia kembali kepada Allah. Dia memahami tidak ada yang bisa memberikan kelapangan dan kemudahan, serta yang tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan dia kecuali Allah. Dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah sambil merengek, ya Allah, ya Allah, dan memanggil Allah dengan kata ya Rab, ya Rab, Rabbi, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, famat'amuhu haram. Sayang, makanan orang ini tumbuh dari perkara yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman orang ini berasal dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dikenakannya berasal dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, darah daging yang tumbuh padanya berangkat dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala? La ilaha illallah. Para jamaah, hati-hati. Padahal doa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Abu Ya'la, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kita boleh kalah dari sisi kekuatan fisik. Kita mungkin termarginalkan. Kita mungkin tersudutkan. Kita mungkin terzalimi. Tapi ingat, kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang bisa kita banggakan, yang bisa kita panjatkan, yang bisa kita gunakan. Yang itu benar-benar dahsyat. Apa itu? Doa. Ya. Kalau kita merujuk kepada kisah-kisah umat terdahulu, bagaimana kemenangan yang mereka raih berangkat dari doa. Nabi Nuh dihina habis-habisan oleh kaumnya. Dicemooh habis-habisan padahal sudah berjuang mengingatkan mereka 950 tahun. Ya. Apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, setiap kali aku ajak mereka untuk beriman kepadamu, bertauhid kepadamu, supaya engkau mengampuni mereka, mereka tutup telinganya dengan jari, mereka tutup mukanya dengan pakaian mereka, dan mereka berjalan dengan sombongnya, tidak mengacuhkan apa yang aku serukan pada mereka. Ketika semakin penghinaan semakin datang, semakin menjadi-jadi, Nabi Nuh cuma doa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Masya Allah. Ini ada dalam kisah surat Nuh. Kalau ada mau kisahnya jangan saja di surat Nuh. Ya Allah, jangan kau tinggalkan satu orang pun hidup di muka bumi di kalangan mereka orang-orang kafir itu. Kalau seandainya yang kau tinggalkan satu orang hidup di kalangan mereka, maka mereka tidak akan mungkin berbuat melainkan menyesatkan manusia yang lainnya. Dan tidaklah mereka melahirkan keturunan kecuali keturunan yang juga sama dengan mereka kafir. Habiskan mereka semuanya Allah. Ya habis Pak. Datang air bah yang mengalahkan tsunami. Hujan turun tidak henti-hentinya. Bumi mengucurkan air bah itu sampai pada puncak-puncak gunung yang ada. Ya. Tidak ada yang selamat kecuali mereka yang naik kapalnya Nabi Nuh, dan itu orang-orang yang beriman. Makanya generasi Nabi Nuh selanjutnya adalah generasi kedua umat manusia. Dari mana itu? Doa. Doa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah sendirian mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh manusia seluruh negerinya karena mereka menyembah berhala. Melihat berhala mereka hancur, mereka murka, pasti yang berbuat ini adalah Ibrahim.
terlahir dari keluarga yang juga home industri pembuatan berhala, tidak peduli. Dia mengajak kepada Allah SWT. Dimurkai oleh kaumnya, disediakan kayu bakar memenuhi lapangan. Dibakar itu kayu ternyata membentuk apa? Kobaran api yang luar biasa. Tidak ada yang bersamanya. Dia hanya punya Allah. Dilemparkan ke dalam api. Dia hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi? Allah langsung mengabulkan doanya. Ya naru kuni bardan wa salaman an Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Api boleh panas bagi yang lainnya. Api boleh melahap seluruh kayu bakar yang ada. Tapi api ini ternyata bersifat sebaliknya terhadap Nabi Ibrahim yang di tengah-tengahnya. Dia dingin menyejukkan. Dan tak satupun tubuh pakaian Nabi Ibrahim terkena olehnya. Loh kok bisa? Karena Allah yang memerintahkan api untuk demikian. Belum pernah ada teknologi manusia atas kecerdasan manusia yang bisa menciptakan api dengan dua sifat. Panas plus dingin. Plus enggak menyentuh lagi. Belum ada. Sampai saat ini. Kok bisa ya? Doa. Ya. Nabi Allah Yunus alaihissalam. Anda tahu Nabi Allah Yunus alaihissalam yang dikenal dengan Dhunnun. Apa yang Anda paham tentang Nabi Yunus? Kisah yang terkenal dengannya. Ditelan ikan paus. Ninggalkan kaumnya. Nyebrang samudra. Dimakan ikan yang besar. Kalaupun lolos berhasil keluar dari ikan, belum tentu dia hidup karena sekelilingnya samudra. Kalau orang sekarang mengatakan wis alamat sudah, ya, tidak ada jalan keluar bagi dia, sudah wis matinya di situ. Tapi apakah itu berlaku bagi bagi Nabi Yunus? Tidak berlaku. Allah mengatakan di dalam surah As-Saffat ayat 54, "Laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan seandainya Yunus ini termasuk hamba kami yang selalu berdoa kepada kami, bertasbih kepada kami. Apa tasbihnya? Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bayangkan. Ya. Terus diulang-ulang seperti itu. Dia doa pada Allah Ta'ala merengek. Ya. Akhirnya apa? Diselamatkan oleh Allah. Doa para jamaah. Bulan terbelah. Ketika Rasulullah SAW tantang, kalau engkau Rasul, belah itu bulan. Masa pakai galah? Berapa meter? Ya. Enggak ada jalan bagi Rasulullah kecuali doa. Bulan pun terbelah. Allah kemudian abadikan dalam surah Al-Qamar. Iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar. Sungguh kiamat telah dekat, bulan telah terbelah. Bulan telah terbelah. Nyatu lagi kemudian. Kenapa? Doa. Ini dahsyatnya doa ini. Jangan remehkan masalah doa. Ya, jangan remehkan masalah doa. Nabi Musa bisa membelah lautan itu dengan tongkatnya atas perintah Allah setelah dia berdoa kepada Allah. Semuanya kalap. Bani Israel kalap. Ini Fir'aun sudah mendekat. Kita pasti akan kena. Habis. Tidak. Inna Rabbi sayahdi. Tuhanku pasti akan berikan petunjuk kepadaku. Dia berdoa kepada Allah. Allah suruh pukul tongkat muka lautan. Membelah lautan itu. Membuat tebing yang sangat besar. Membentangkan jalan tengahnya. Mereka bisa menyeberang. Ketika Fir'aun menyusul di belakangnya, mereka semuanya sudah selesai di daratan. Allah menyatukan kembali itu laut. Allah tenggelamkan Fir'aun dan balantara jalan ke lautan. Udah ikhwan. Ya. Makanya jangan remehkan doa. Kita mungkin pernah mendengar firman Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladhina tawaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Tidak kalian lihat bagaimana Tuhanmu berbuat pada kaum Ad yang sombong, yang mereka adalah bangsa yang berhasil membuat istana dari tebing-tebing cadas. Peradaban yang sungguh luar biasa dengan peralatan sederhana. Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Demikian pula kaum Tsamud yang berhasil menghancurkan batu-batu cadas menunjukkan kekuatan mereka. Kemudian Fir'aun dengan bala tentara yang kuat. Mereka semua yang berbuat kezaliman di bumi ini. Akhirnya Allah timpakan mereka dengan azab. Dari mana azab itu? Dari doa para nabi-nabi mereka. Ya. Dari doa para nabi-nabi mereka. Kenapa kok bisa sedemikian dahsyat doa tersebut? Makanan yang halal mereka dapatkan. Ingat. Kalau kita ingin amanah kita terima, doa kita terima, syarat utamanya makanan yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kalau kita lihat yang orang tadi yang kata Rasulullah, ada seorang musafir ya, mengadakan perjalanan jauh, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan dekil, debu. Dia mengangkat tangannya ke langit, dia merengek, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Rasulullah, sayang, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, darah daging yang tumbuh dari dalam tubuhnya adalah perkara yang haram. Bagaimana mungkin Allah menerima? Gak mungkin, karena Allah baik dan hanya akan menerima yang baik. Pendongkrannya jelek, Allah gak terima. Padahal kata para ulama melihat hadis ini, ada 4 posisi pada orang musafir ini yang dia bisa mendatangkan belas kasih Allah melalui doanya. Melalui doanya. Pertama, dia musafir. Orang musafir itu Allah memberikan perhatian pada mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, kata Rasulullah, "Thalathu da'awat mustajabatun, la syakka fihinna." Ada 3 macam doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, tidak diragukan lagi. Apa doa itu? Pertama, doanya orang yang dizalimi pasti dikabulkan. Kedua, doanya orang tua kepada anaknya, terutama doa celanya. Hati-hati, jangan suka mencela anak. Dasar goblok, dasar ini, lengket pada anak akhirnya. Anaknya goblok gara-gara orang tuanya nyelatunya seperti itu. Ya, hati-hati. Kemudian yang ketiga, wada'watul musafir. Doanya orang musafir pasti dikabulkan. Dan Rasul mengatakan as-safaru qit'atun min adzab. Safar itu bagian dari azab. Makanya Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada orang musafir. Tapi apa yang terjadi pada pemuda tadi? Dia musafir, perjalanannya jauh, yang sebenarnya dia dalam kondisi bisa mendatangkan terkabulnya doa, tapi karena makanannya, minumannya, pakaiannya, darah daging yang tumbuh pada dirinya dari perkara yang haram, Allah enggak berkenan, Allah enggak mengabulkan doanya. Kesempatan pertama tertolak. Coba lihat yang lain lagi. Rasulullah mengatakan tentang anak orang tadi yang musafir, Ash'atha aghbara, rambutnya kusut, tubuhnya dekil, penuh dengan debu. Ya, penuh dengan debu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, dalam sebuah hadis tentang ini praktek salat istisqa. Antum pernah melaksanakan salat istisqa? Dalam praktek salat istisqa itu salat minta hujan. Dalam syariatnya kaum muslimin pergi ke lapangan, ke tanah lapang, yang dipimpin oleh seorang imam. Pakaian yang dipakainya jangan pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling buruk yang dimilikinya. Untuk apa? Mengetuk belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kondisi seperti ini bisa mendatangkan belas kasih Allah. Sampai-sampai istisqa pun seperti itu caranya. Ya. Hadis yang lain lagi Rasulullah mengatakan, "Rubba as'asin madfu'un indal bab, law aqsama Allah la abarra."
Berapa banyak orang-orang yang dalam kondisi mengenaskan. Dia mengetuk rumah manusia. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum. Ya. Tolong Pak, saya Ibnu Sabil, saya ini, saya kurang-kurangan. Tapi orang-orang seperti ini yang kondisinya mengenaskan, tidak mendapatkan apa-apa dari mereka yang diketuk pintunya. Lau aqsama 'ala Allahi la barrah. Orang seperti ini, andai kata dia berdoa kepada Allah untuk kehancuran orang-orang yang dia datangi itu, hancur pasti. Tapi apa yang terjadi pada musafir tadi? Dia musafir, kondisinya mengenaskan. Ya, berdebu, kusut, kondisi yang sangat mengenaskan. Kondisi yang kedua ini sebenarnya dekat dengan mendatangkan rahmatnya Allah, ternyata masih jauh. Kenapa? Penghalangnya adalah kembali makanannya, minumannya, pakaiannya, darah daging tumbuh padanya haram. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, kita sebutkan lagi tentang musafir tadi. Orang ini mengangkat tangannya ke langit. Ya muddu yadayhi ilas sama. Kata Rasulullah, orang ini mengangkat tangannya ke langit. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah yang lain, dari Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karim." Allah itu pemalu, pemurah. Allah itu Maha Pemurah dan Allah pemalu. Allah pemalu. Kalau Allah memerintahkan kita untuk memiliki sifat malu, Allah lebih punya rasa malu. Kalau Allah memerintahkan kita untuk bermurah hati, suka memberi, Allah lebih memiliki sikap murah dan Maha pemberi. Makanya katakan innallaha hayyun karim, kata Rasulullah. Allah itu pemurah, pemalu. Kapan pemurahnya? Kapan pemalunya? Kata Rasulullah, idza rafa'a ilaihi al-'abdu yadayhi an yaruddahuma safran khaibatain. Allah itu malu. Allah itu malu. Kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya ke langit minta, ya Allah, ya Allah, Allah biarkan kedua tangan tersebut kosong melompong, tidak mendapatkan apa-apa. Allah Maha Pemalu. Padahal Allah Maha Kaya. Allah pemurah, pemberi rezeki. Yang Allah katakan dalam surah Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi apa yang terjadi? Sayang, kata Rasulullah. Makanannya, minumannya, pakaiannya, darah daging yang ada pada dirinya berasal dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan? Yang keempat, yang terakhir, yang pada orang ini. Orang ini merengek. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Dan di antara adab orang berdoa ngerengek. Saya mau tanya. Andai kata ada seorang anak. Anak ini sulit diatur oleh orang tuanya. Sulit diatur. Dia menyakiti hati ibunya. Kemudian dia bilang, "Udah, jangan pulang sekalian kau. Pergi sana." Tatkala hari sudah mulai senja, anak ini lapar. Dia nggak tahu harus kemana. Yang ada dalam pikirannya, aku harus pulang. Tapi dia tahu, dia dimurkai oleh ibunya, oleh orang tuanya. Dan ketika sampai di depan pintu, "Bu, Ibu, Umi, aku pulang." Rasa sakit ibu belum terobati. Anak ini terus merengek, "Bu," sambil menangis. "Bu." Ya, saya mau tanya, tegakah ibu membiarkan anaknya di luar, terkunci, dikunci dari dalam? Anak ini manggil-manggil, meminta belas kasihan ibunya. Ya, mengatakan, "Aku lapar, aku capek, aku ingin pulang, aku ingin tidur." Bu, apakah ibunya akan tetap bersikukuh? Enggak, seperti itu. Bah, kau mati atau apa seperti itu? Enggak. Menangis hati ibu ini. Dia akan membuka pintunya. Dia akan peluk anaknya, dia akan cumi anaknya. Ya. Timbul rasa ibanya kepada anak tersebut. Padahal tadi anak ini melukai hati ibunya. Para jemaah,
Kita berapa kali melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita? Banyak. Maksiat yang kita lakukan banyak. Ketidaktaatan kita kepada Allah banyak. Ya. Tapi ingat, yang menciptakan jiwa penyayang itu Allah. Yang menciptakan rahmat itu Allah. Andai kata seorang bunda punya seperti itu, maka ingat Allah Rahman dan Rahim. Allah itu pengasih dan penyayang. Bila ibu tadi dengan rengekkan anaknya dia buka pintu, apakah mungkin Allah tidak membukakan pintu rahmatnya untuk hambanya yang merengek kepadanya? Mustahil. Rasulullah kalau berdoa itu merengek, diulang-ulang, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang doa sekali dan kemudian tidak mau doa lagi. Ini yang kurangnya kita. Tapi ingat kembali lagi, pemuda tadi dia mengadakan perjalanan jauh. Dia musafir, dia dekil, dia mengangkat tangan ke langit. Terakhir dia merengek kepada Allah Ta'ala. Tetap Allah tidak bergeming. Allah tidak mengabulkan doanya gara-gara perkara yang haram yang melekat padanya. Makanannya, minumannya, pakaiannya, darah daging yang ada pada dirinya berasal dari sesuatu yang haram. Ini dahsyat. Jangan remehkan perkara halal. Jangan remehkan perkara haram, karena dia berdampak pada apa yang akan kita inginkan. Amalan kita ditolak, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Yang ketiga, ya, bahwasanya harta halal itu pencegah dan penawar bagi penyakit. Ya. Harta itu menjadi pencegah dan penawar bagi penyakit. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan wa atun nisaa sudaqiha nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kata Allah, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin tersebut dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang baik dan baik pula akibatnya. Sebagai makanan yang baik dan dampak darinya pun juga baik. Apa kata para ulama? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan makna fakuluhu hani'an mari'a artinya maka makanlah pemberian itu niscaya menjadi obat yang bisa menawarkan. Ya. Kenapa? Karena dapatkannya baik. Kata Imam Al-Qurtubi menukilkan ucapan atau pendapat sebagian ulama tafsir, beliau mengatakan hani'an mari'a artinya, ya, hani'an mari'a itu artinya yang baik lagi enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif. Itu hani'an. Sedangkan al-mari' itu mari'an adalah yang tidak menimbulkan efek samping setelah dimakan, mudah dicerna dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan bagi tubuh. Subhanallah. Ini makanan yang baik. Sebagian disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang keempat. Kemudian kita lanjut langsung ya. Dampak negatifnya. Tadi kalau dampak positif. Dampak negatifnya. Dampak negatif dari makanan yang haram artinya bukan halal. Yang jelas Rasulullah mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diselimuti oleh hal-hal yang menyusahkan, sedangkan pintu-pintu neraka itu diselimuti oleh hal-hal yang menyenangkan. Ya, orang sering ngomong jangankan yang halal, yang haram pun sulit. Ini berarti orang putus asa, nggak usah didengarkan. Orang yang nggak punya iman kepada Allah sebagai pemberi rezeki, orang yang ambisi duniawi, orang yang nggak peduli dengan akhiratnya, jangan didengarkan omongan ini. Ya, buang omongan tersebut. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kalau kita ingin ya
hidup kita penuh dengan keberkahan. Kalau kita ingin terhindar dari berbagai macam mara bahaya dan gangguan, kalau kita ingin adanya keberkahan baik dalam hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, makanan kita harus halal. Kalau enggak, maka yang buruk-buruk itu akan datang. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan memang mencari yang halal itu sulit, memang. Ini enggak boleh, ini haram, ini syubhat, ya. Syubhat harus dijauhi. Syubhat itu harus dijauhi. Kata Rasulullah SAW apa? Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Hal itu jelas, haram itu jelas. Namun wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara dua perkara ini ada perkara yang lain sifatnya statusnya belum jelas, sifatnya syubhat. Ini halal atau haram ya. Dalam syariat sudah jelas, lengkap secara sempurna. Yang halal halal, yang haram haram. Tapi dalam konteks kehidupan, ketika kita mandang suatu, nah ada yang rancu. Ini masuk yang halal apa enggak ya? Nah ini perlu pendalaman lebih lanjut. Perlu pendalaman lebih lanjut. Sehingga apa? Sikap awal yang harus diambil oleh seorang muslim, kata Rasulullah, "Famanittaqas syubhat faqad istabra li dini wa irdi." Siapa yang dia menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Dia tidak terkena cacian manusia, dia tidak terkena laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terkena. Kenapa? Dia jangankan perkara yang haram, yang syubhat dia jauhi. Oh, ini syubhat, enggak mau. Ya. Sehingga orang santun, segan kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya pada orang ini. Dan memang perlu perjuangan. Ya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang dia berani menjerumuskan dirinya dalam perkara syubhat, pasti dia akan masuk dalam perkara yang haram. Awalnya risih, syubhat, tapi gimana ya? Ya sudahlah. Akhirnya apa yang terjadi? Alarm ini yang tadinya peka karena sudah enggak diperhatikan lagi menjadi peka. Tuh peka. Beda ya, peka sama peka. Ya. Orang kalau dia awalnya sensitif, maka sensitifnya akan gerak terus. Tapi kalau sifat sensitifnya itu kemudian diacuhkan oleh dia, maka ya sudah. Kata Rasulullah, waqa'a fil haram, dipastikan dia masuk dalam perkara yang haram. Hati-hati para jemaah. Ya. Yang jelas perkara yang haram pasti akan mendatangkan akan ada musibah. Di antaranya perkara yang haram tersebut dia akan menjadi sumber kemurkaan Allah dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Toha, dalam surat Toha ayat 81. Kata Allah, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian dan janganlah kalian melampaui batas kepadanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpa kalian. Barang siapa yang ditimpa oleh kemurkaanku, maka sungguh dia pasti binasa. Jelas ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari memakan atau mengkonsumsi yang tidak baik. Akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula perkara yang haram tersebut akan memberikan bara neraka bagi orang pelakunya. Ya, perkara yang haram itu akan memberikan bara neraka baginya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini. Ya, dalam hadis muttafaqun alaih, "Wahai manusia, sungguh aku ini manusia biasa. Sedangkan kalian berdua selalu membawa persengketaan kalian kepadaku. Mungkin saja salah seorang di antara kalian lihai dalam menceritakan masalahnya dibandingkan lawannya. Sehingga aku putuskan berdasarkan apa yang aku dengar dari kalian. Karena yang satu bisa ngomong, satu enggak.
Yang bisa ngomong ini salah sebenarnya. Ya, akhirnya dia dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Hak diberikan kepadanya. Yang diam gak bisa ngomong terzalimi. Apa kata Rasulullah? Orang yang seperti ini, yang dia tahu dia bisa, sebenarnya kalian yang tahu masalahnya. Ya, karena aku manusia biasa, aku putuskan perkara ini kadang salah. Tapi ingat, ya, barang siapa yang sebagian hak saudaranya aku putuskan untuknya, artinya dia mendapatkan hak sebagian saudaranya untuk dirinya karena kelihayan itu. Yang aku memutuskan atas itu semuanya, maka adalah dia tidak mengambil hak itu. Jangan dia mengambilnya, walaupun aku putuskan seperti itu. Ya, kenapa? Karena semuanya aku telah memotong untuknya sebongkah bara api neraka. Karena sebenarnya aku telah memotong sebongkah bara api neraka untuknya. Dia konsumsi itu. Ya. Oh, ada ustaz sudah ngomong begini kok. Ustaz manusia. Anda lihat yang sebenarnya. Anda yang lebih tahu. Kadang-kadang kita tahu. Ini sebenarnya syubhat. Tapi cari penghalalan. Ustaz tanya begini. Gak puas tanya itu. Sampai dia mendapatkan jawaban yang boleh. Boleh itu. Berdasarkan kata Ustaz itu boleh. Nah ini. Coba bayangkan. Rasulullah aja ngomong tentang dirinya. Apalagi kita kepada Rasulullah yang maksum. Dia mengatakan, aku juga manusia biasa. Lain kalau dapat wahyu. Ya. Na'udzubillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Hakim, kullu jasadin nabata min sutin fannaru aula biha. Setiap jasad daging yang tumbuh pada diri manusia berangkat dari sesuatu yang diharamkan, neraka lebih utama untuknya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan masih banyak lagi ya perkara ini. Dan yang jelas harta haram itu jejaring syaitan. Ya, harta haram itu jejaring syaitan. Dia perangkap yang kuat. Dan Allah telah mengingatkan ini. Ya, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 178, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah di bumi ini yang halal, yang baik. Ingat, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Bujukan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh dia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Di antara perangkapnya apa? Riba. Berapa banyak orang-orang termakan oleh riba. Ini pak, ada potongan segini pak, bunganya kecil, dapat bonus ini. Ngiler. Akhirnya transaksi, ya. Akhirnya transaksi. Padahal Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah haramkan riba. Bahkan orang yang tidak berhenti dari masalah riba itu kata Allah, fa'danu biharbin min Allah. Maka umumkan pada mereka perang. Yang perang ini dari Allah. Maka Anda lihat orang yang terjerumus dalam masalah riba, tidak akan pernah berkah. Kelihatannya aja rumah mewah, ya, fasilitas sempurna dan semacamnya, tapi ternyata apa? Kehancuran yang mereka miliki. Berapa banyak konglomerat yang gantung diri, berapa banyak orang-orang kaya yang gila akhirnya, berapa banyak, belum lagi korban-korban kecil. Ini yang kelihatannya gede. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan ingat, perkara halal haram itu ada dua cara, ada dua jalan. Kita bisa terjerumus dalam perkara haram. Pertama, dari cara mendapatkannya. Perkara itu dikatakan haram, ya, dari dua cara. Bisa jadi dia haram karena cara mendapatkannya haram, mendolimi, ya, mencuri, ya, mengkhianati, menipu, maka yang dapatkan haram. Atau dengan cara riba, maka yang dapatkannya haram. Atau sesuatu itu haram, memang zatnya haram. Daging babi, minuman khamr, walaupun kita beli dengan uang yang halal, haram dia.
Maka perhatikan, perkara yang haram ada dua jalan. Ya. Kalau kita perhatikan dua jalan ini, insya Allah kita akan selamat dari perkara yang haram. Ya, kita bekerja keras, memperhatikan yang halal, tidak mendolimi, tidak menipu, ya, tepat janji dan semacamnya. Insya Allah yang kita dapatkan halal. Kemudian yang kedua, yang kita konsumsi pun halal. Jelas kehalalannya, tidak mengandung unsur babi, tidak mengandung unsur riba dan semacamnya. Bismillah. Insya Allah itu halal. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau bisa maaf, sebenarnya masih banyak perkara yang ingin kami sampaikan, tapi karena waktu sampai jam 10 dan sisa waktu adalah sekitar 20 menit, saya kembalikan kepada moderator untuk memberikan kesempatan kepada antum semuanya tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas materinya Ustaz. Monggo bagi jamaah ikhwan maupun akhwat yang ada pertanyaan, untuk yang ikhwan bisa tanya dengan kertas, dia dapatkan ke depan, atau yang ikhwan kalau mau tanya langsung bisa disediakan disediakan mic oleh panitia, bisa konsultasi langsung dengan Ustaz Husnul. Yang akhwat nanti bisa ada panitia akhwat yang keliling untuk ngumpulin pertanyaan, bisa dikumpulkan di panitia akhwat. Yang ikhwan ada yang tanya secara langsung? Bisa dengan tangan? Belum ada ya? Langsung. Baik, ini pertanyaan pertama. Mudah-mudahan bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya bekerja di perusahaan software. Klien perusahaan saya ada dari bisnis karaoke. Ada yang simpan pinjam. Saya tidak bersinggungan secara langsung dengan bisnis tersebut. Apakah pendapatan saya halal atau haram atau syubhat? Barakallahu fiik. Ini berat pertanyaannya ini. Ya. Hukum asal pekerjaannya halal. Hukum asal pekerjaannya halal. Bekerja di bidang software. Katakan mungkin software accounting. Biasanya begitu. Ya, pembukuan dan semacamnya. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, laba berapa. Tetapi yang membeli jasa ini umum. Ya, yang membeli jasa ini umum. Dan transaksinya umum. Kan umum tuh transaksinya. Iya. Transaksinya umum. Artinya sama dengan orang jual beli. Transaksi umum. Tetapi yang beli itu adalah orang yang usahanya sebagaimana tadi, karaoke atau hal yang lainnya. Bagaimana Ustaz dengan pekerjaan saya? Saya enggak bersinggungan langsung. Saya katakan hukum asalnya halal. Ya. Andai kata seorang itu tidak mengetahui adanya klien-klien seperti itu, tenang dia. Tapi ketika dia mengetahui, oh ternyata kliennya orang-orang seperti itu, bagaimana hukumnya? Wallahu ta'ala alam. Saya sudah minta oleh panitia, Ustaz bicara masalah halal. Iya, tapi jangan kemudian bicara masalah halal haram ya. Ini halal, ini haram. Tanyakan besok. Ada Ustaz Aminur Baiz. Besok datang ya. Besok datang. Tanyakan kepada beliau. Ya. Khawatirnya masuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kalian dalam perbuatan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Surah Al-Maidah ini. Apakah ini masuk ke situ? Wallahu ta'ala alam. Lain kalau sang pegawai nggak paham. Sekarang sang pegawai paham. Apakah dia terkena dampak dosanya? Secara langsung enggak, tapi mungkin selanjutnya. Ya, mungkin bisa masuk. Tetapi ini bukan jawaban saya. Tolong tanyakan pada yang lain. Ustaz, kalau saya pindah boleh enggak? Ya lebih baik. Kalau saya bertahan, tanyakan pada orang lain. Karena ini fatwa sudah. Saya nggak berani berfatwa. Baik. Dulu saya pernah kerja di pabrik roti. Ya. Pernah kerja di pabrik roti selama 1 tahun 2 bulan.
Secara kerjaan saya baik, buat roti kok. Saya menangani 42 jenis roti manis. Dan per jenisnya bisa ratusan. Saya enjoy kerja di situ, saya senang. Tiap hari makan roti. Orang makan roti saya nggak akan ngiler. Wong di situ tumpah-tumpah, muntah-muntah. Ya, badan gemuk, masya Allah. Tapi ketika suatu malam kami lembur, saya masuk ke area produksi untuk krim. Untuk krim. Ternyata campuran krim itu juga selain mentega kuning, mentega putih, telur dan yang lainnya diodok kembali, ada campurannya yaitu khamr Jamaika. Topi miring, kadar alkoholnya 40%. Cek, dan memang tidak semua orang tahu. Dan memang itu rahasia perusahaan. Yang menuangkan orang khusus. Saya nggak perlu ngomong, Ustaz roti apa Ustaz? Sudah, kayak enak. Pribadi di luar. Ya. Akhirnya di situ kemudian saya minta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari masalah ini. Mau nggak mau saya akhirnya resign. Dan resign, alhamdulillah Allah kasih yang lebih baik. Ya. Ini. Dan ada hadis Rasulullah SAW. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Nah ini. Baik. Sejauh mana logo halal MUI berperan dalam makanan? Misal seperti merek bakery yang terkenal yang belum ada logo halal MUI. Apakah berarti tidak halal? Ataukah ketika mau beli harus mencari tahu apakah di situ menggunakan produk yang haram? Misal jika dalam roti menggunakan apa ini? Rum ya? Apa ini? Ataukah sebaiknya tidak usah beli sebagai bentuk kehati-hatian? Baik, bagus. Ini sebagaimana yang saya katakan tadi. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Hal itu jelas, haram itu jelas. Ya. Namun di tengah-tengahnya ada perkara yang belum jelas. Belum jelasnya dalam pandangan kita. Ya. Nah, terhadap perkara yang syubhat ini belum jelas, sikap pertama kita adalah menjauh. Dan menjauh ini lebih selamat. Roti salah satunya. Kalau tidak hanya pada roti nih, pada makanan-makanan yang ada. Misalkan sebuah produk diterbitkan, dibutuhkan di situ adanya sertifikasi halal MUI. Ya. Sertifikasi halal MUI. Ya. Maka sebaiknya kita mencari yang ada kode halalnya. Kalau enggak ada kita tinggalkan, masih banyak yang lain, tapi enak Ustaz. Nah ini tadi. Ya, surga itu diliputi oleh perkara yang tidak enak. Neraka diliputi oleh perkara yang enak. Asoro nang kono iki wae. Ya akhirnya begitu. Ya, ingat kecerobohan kita dalam masalah ini berdampak pada doa kita. Bisa jadi doa kita untuk anak kita tumpul, doa kita untuk perkara diri kita tumpul, doa kita untuk apa? Kehidupan rumah tangga kita kumpul, usaha kita tumpul, seperti semuanya mulai sempit dan menyeramkan. Bisa jadi asal muasalnya dari apa yang kita konsumsi. Anakku kok soro ya tak didik yo. Bisa jadi yang kita konsumsi haram. Rumah tangga ku sulit ya tak atur. Bisa jadi yang kita konsumsi haram. Sehingga apa? Doa kita tumpul, bisa jadi. Ya, ini makanya yang harus kita ambil kehati-hatian, jauhi. Masih banyak perkara yang lain. Dulu orang datang ke Solaria, masya Allah. Kemudian setelah ada desas-desus Solaria, loh, nah ini. Makanya jangan masuk dulu. Lihat, ada nggak label halalnya? Saya kalau ada yang baru, saya tanya, halal enggak? Halal Pak, ini kita masih ngurus statusnya di MUI. Mana bukti pengurusannya? Ini Pak, oh iya saya beli. Ada etiket baik. Ada etiket baik. Ini penting. Antum jangan heran. Ya Allah, pernah kita dalam mudzakarah sertifikasi MUI halal haram.
Kami mau panitianya. Dan ini sebenarnya materinya Ustaz Arif Badri yang saya pakai. Ya. Karena mendesak ya sudah saya pakai materi ini saya pakai di auto antum semuanya. Dan sebenarnya saya mengusul kepada panitia gandeng MUI karena MUI punya masalah ini. Di antara pemateri beliau MUI itu Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terutama, ada beliau yang kaget juga. Label itu jelas ada gambar babinya, tapi ada tulisan halal. Bayangkan, ya. Ini astagfirullahaladzim. Apa daging itu beef apa? Kalau di itu kan ada beef yang di kaleng-kaleng itu loh. Apa itu? Hah? Kroket apa? Kornet, barakallahu fiik. Terima kasih Pak. Iya. Kornet beef. Itu gambarnya daging sapi. Ini kornet beef gambarnya babi. Ono tulisannya gede halal. Piye sampean? Lo nyata diselidiki, ditanya, dirangkep, ini kok bisa ada halalnya? Loh Pak, kenapa? Salah tak? Loh, sampean menaruh halalnya apa maksudnya? Loh Pak, ini halal 100% babi. Jadi yang dipahami tentang halal itu apa? Kemurnian bahan, bukan kehalalan bahan. Kalau bahannya murni halal, nek gak murni gak halal, ya keliru. Ustaz, bagaimana dengan harta yang dulu pernah kita dapatkan dari bisnis investasi? Karena dulu kami ikut bisnis bagi hasil 50% dan kami mendapatkan keuntungan. Kami belikan rumah. Bisnis tersebut ada surat penjaminannya dan ada akad. Ini kalau dari pertanyaannya besok, bukan sekarang. Datang Ustaz Ami Bais ya. Iya, buat apa saya nambah dosa? Ada pakarnya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dulu pengguna kartu kredit dan masih menanggung hutang tersebut hingga sekarang. Besok. Bener. Tanya pada Ustaz Amin besok. Ya panitia kasih antum ya ini ya, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, saya tinggal bersama kakak saya plus ipar. Ipar saya kerja di bank, saya juga bekerja, namun gaji saya tidak cukup untuk mengcover semua kebutuhan rumah tangga. Saya takut akan azab Allah karena harta saya masih bercampur dengan yang haram. Apa solusi yang bisa saya lakukan selain menikah, Ustaz? Saya iki wis kawin ta durung? Apa solusi yang bisa saya lakukan selain menikah, Ustaz? Karena saya masih ingin menolong kakak plus keponakan saya dari harta haram. Jazakallah khair. Ikhwan, kalau kita mampu berenang sendiri, ya berenang sendiri. Semua tenggelam. Kita hanya mampu menyelamatkan diri kita sendiri, ya sudah. Lalu kemudian ngapain kita kemudian menyelamatkan orang yang lain. Kemudian kalau menyelamatkan orang itu lain juga kita tenggelam. Ya. Andai kata kita bisa menyelamatkan dia dengan cara berhenti, bagus. Tapi kalau kemudian dia nggak mau, ya sudah. Wong dia loh memakan hartanya nggak merasakan haram kok. Dan dia menciptakan situasi di keluarga itu, situasi keluarga yang seperti berada dengan tunjangan uangnya. Iya mau nggak mau kita kena akhirnya. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita konsumsi diri kita sendiri. Ya, kita beli makan kita sendiri sama orang tua mungkin, ya. Mampunya untuk makan, ya makanan dulu. Sudah, minum, makan kebutuhan sehari-hari itu yang kita beli dulu. Agar yang kita konsumsi halal. Begitu. Ya. Jangan kemudian kita mas jangan mas sama uang saya saja. Ya nggak mungkin. Kalau kita hanya mampu menyelamatkan diri kita dan ibu kita atau orang tua kita, sudah kita dan orang tua kita. Ya seperti itu. Dengan dia kita nasihati agar berhenti. Kalau enggak ya sudah. Ya, jangan yang meremehkan di diri. Kalau bisa ya pisah, artinya rumah sendiri, tempat sendiri. Ya, kalau sudah waktunya maaf,
ada kesempatan untuk berumah tangga, ya silakan berumah tangga secepatnya. Insya Allah lebih berkah insya Allah ta'ala. Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semuanya insya Allah, amin. Afwan ingin bertanya, selama ini Anda mendesain poster dakwah menggunakan software aplikasi yang gratis, ya, asli Ustaz. Nah, qadarullah tahun 2008 laptop saya diservis dan ternyata Windows-nya diganti dengan yang palsu oleh orangnya. Yang Anda tanyakan, selama ini saya mengerjakan poster tersebut tugas kuliah dalam menggunakan Windows bajakan karena belum cukup untuk membeli Windows asli yang harganya jutaan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, untuk kuasanya asli. Ya, beli yang asli. Kalau nggak mampu, cari teman syirkah. Mas, saya ini desainer, tapi saya butuh itu, nggak mampu beli. Tolong bantu saya sampai saya mandiri. Saya dan Anda syirkah 3 tahun. Ya, sampai beli softwarenya, saya menggunakannya. Ya, atau komputernya dari panjenengan dengan ini semuanya, saya memakainya. Kita syirkah. Ya, berapa persen untuk panjenengan, berapa persen untuk saya. Setelah 3 tahun saya resign, ini kembali pada Anda. Begitu. Sama-sama halal. Kita nggak kepikiran dengan syirka. Syirka lebih enak. Dan insya Allah ada orang-orang berduit yang mau membantu. Kalau mendak betul-betul niatan syirka. Dia punya aset, dia punya penghasilan. Anda punya keahlian. Ketika Anda menghasilkan sesuatu dari keahlian, Anda siap-siap untuk membackup diri Anda mandiri. Setelah 3 tahun putus kontrak, ini kembali, Anda bisa jualan lagi. Semua 100% juga di sini Anda dapatkan. Ini otak cerdas. Ya, saya masuk ITS ada logo, anak teknik otak cerdas, kerja keras. Wih, hebat. Ya seperti itulah. Bagaimana jika ada toko kue mengantarkan kuenya halal menggunakan room yang halal juga Ustaz? Ini tolong dikarenakan pada beliau ya. 5 menit. Betul 5 menit? Iya. Bismillah Ustaz, saya dulu pernah membeli barang via transfer bank konvensional. Apakah itu riba? Dan kalau iya, harus saya akan barang-barang sebanyak itu. Loh, kata siapa? Transfer via bank konvensional riba. Ya, banknya riba memang. Dan kita menyimpan uang di situ ada kebutuhan. Kita nggak makan uang ribanya. Kita butuh aplikasi yang dia sediakan itu untuk kelancaran usaha termasuk membeli. Ya, tentunya Anda bayar di situ. Iya bayar. Saya kadang-kadang lebih ini kepada orang-orang, enak pakai aplikasi ini nggak bayar gratis. Loh sebentar, dia nggak bayar gratis itu dari mana duitnya? Ya, Anda gunakan tenaga orang, Anda bayari kok. Apalagi perbankan. Dicas ya sudah dicas, tidak ada masalah. Dicas seperti itu. Ya, dicas seperti itu. Tetapi ketika kita beli dari uang kita dan uang itu dan barang itu datang, ini halal. Ya. Walaupun sebagian di antara kita ada yang mengatakan sebaiknya bank syariah. Bank syariah pun belum tentu semuanya syariah. Bank syariah sekarang belum tentu semuanya syariah. Bahkan ada yang lebih parah dari bank konvensional dalam mencekik. Karena bank syariah bagaimanapun juga mereka nggak mau menanggung kerugian. Yang namanya syirkah itu untung sama untung, rugi sama rugi. Nah ini nggak mau. Konsep rugi ini nggak mau. Ya apa saya untung. Ya bisa tanyakan besok beliau. Satu terakhir, Ustaz, bagaimana kalau punya orang tua yang suka berkata-kata atau berdoa yang jelek pada anaknya? Apakah doa tersebut akan dikabulkan? Sedangkan kita sebagai anak pernah berbuat salah. Ini Pak. Kata Rasulullah SAW begini, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'ah yus'alu minha fiha al-ata' fa yustajab.
Jangan pernah kalian berdoa jelek untuk diri kalian, untuk anak kalian, untuk harta kalian, untuk keluarga kalian. Jangan pernah kalian mencocoki suatu saat, suatu jam, suatu masa yang kalian ngomong di situ, yang ternyata di saat itu Allah sedang mengabulkan doa. Makanya hati-hati. Oh dasar dablok, ini gak esok goblok pernah. Hati-hati, Allah. Hati-hati. Dan kalau seandainya kita mendengar kata-kata seperti itu, minta ampun, minta maaf kepada orang tua, minta ridhonya, tolong doakan yang baik Pak, Bu, tolong doakan yang baik, sehingga akan menghapuskan doa yang sebelumnya. Cari ridhonya, karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Bagaimana dengan doa seorang yang punya masa lalu pernah makan dan minum yang haram, sedangkan sekarang sudah tobat? Ya sudah, tobatlah kepada Allah. Taubat itu innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Taubat itu kebaikan. Dan kebaikan itu menghapuskan yang buruk. Ya, orang yang dulu pernah mengkonsumsi perkara yang haram, pembersihnya adalah dia harus taubat kepada Allah dan meninggalkan perkara tersebut. Sisanya yang melengket pada tubuh, ya mau apa lagi? Masa dikeluarkan? Taubat kepada Allah SWT. Adapun yang berupa barang-barang dan yang lainnya, bila kita bisa membersihkannya, bersihkan. Ya. Seperti itu, wallahu ta'ala alam. Ya. Bagaimana kalau kerja di toko yang jual rokok? Gak ada mana kita sini double. Apa gak ada lagi barang yang bisa dijual? Kok malah menjual rokok? La dharara wala dirar kata Rasulullah. Gak boleh mencelakakan diri sendiri atau membuat celaka orang lain, tidak boleh. Ya. Ambillah yang lain, yang menjual barang yang lain, yang insya Allah masih banyak perkara-perkara yang baik ini. Kenapa kita pilih yang haram? Ya, padahal dampaknya naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.